Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pertemuan keempat untuk kelas 7. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidna ilman nafi'ah warzuqna fahman kamilah walhiqna bisolihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat memahami pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelumnya ibu mau tanya, di antara kalian ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa atau materinya apa? Jadi pembelajaran kita hari ini ialah tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sedangkan tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama ialah siswa dapat menyebutkan macam-macam kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Dan yang terakhir ialah siswa dapat menyimpulkan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, dalam pembahasan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah ini ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Kemudian yang kedua adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian strategi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Madinah. Dan yang terakhir ialah respon pada dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, untuk hari ini pembahasan kita ialah kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Oke, yang pertama ialah membahas tentang kondisi kepercayaan masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Jadi, sebelum datangnya Islam, masyarakat Madinah itu menganut agama Yahudi, Nasrani, dan pagan. Nah, agama pagan ini adalah agama yang penganutnya menyembah atau percaya terhadap benda-benda dan kekuatan-kekuatan alam seperti matahari, kemudian benda-benda langit. Nah, agama Yahudi ini masuk ke Madinah bersamaan dengan imigran dari wilayah utara karena dijajah oleh bangsa Romawi, yaitu pada abad 1 dan 2 Masehi. Nah, suku-suku yang menganut agama Yahudi antara lain adalah suku Kainuka, kemudian Nadhir, Gatfan, dan Quraidah. Mereka inilah yang berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah. Sedangkan untuk agama Nasrani adalah agama minoritas. Minoritas itu artinya kecil, jadi agama yang paling kecil dianut atau yang paling sedikit penganutnya, yaitu mereka yang berasal dari Bani Najran dan memeluk agama Kristen atau Nasrani ini pada tahun 343 Masehi. Selain itu juga terdapat masyarakat yang memiliki kepercayaan primitif, yaitu percaya pada kekuatan alam, dan mereka masih melakukan serangkaian adat istiadat peribadatan sesuai dengan nenek moyang mereka. Nah, masyarakat kelompok ini dengan penganut agama Yahudi sering terjadi perkelahian atau perselisihan dikarenakan para penganut kepercayaan primitif ini merasa bahwa diri mereka ini adalah yang paling benar. Keadaan ini berlangsung cukup lama sampai datangnya Islam di Yathrib atau di Madinah. Kemudian yang kedua ialah kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, perbedaan antara kota Mekah dengan kota Madinah ialah situasi alam dan watak penduduknya. Wilayah Madinah sangat strategis, yaitu lahannya yang subur, kemudian air yang melimpah, juga dikelilingi oleh gunung berbatu. Nah, sebagian penduduknya ini bukanlah penduduk asli, ya, melainkan imigran dari wilayah utara dan selatan. Umumnya mereka berimigrasi karena persoalan politik, ekonomi, sosial, dan alasan lainnya. Madinah memiliki 2 kebudayaan, yaitu Arab dan Yahudi. Nah, jika terjadi konflik antara orang Arab dan Yahudi ini, orang Yahudi selalu berkata dengan nada yang mengancam. Sebenarnya kedua bangsa ini berasal dari satu rumpun, yaitu ras Samit atau ras Semit, yang berpangkal dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Namun seiring berjalannya waktu, mereka memiliki kebudayaan yang tersendiri. Nah, selain itu di Madinah juga terdapat beberapa kabilah, antara lain yang pertama ialah kabilah Aus dan Khazraj. Adalah nama laki-laki kakak beradik yang berasal dari kabilah Arab, suku Az. Mereka berseteru hingga terjadi peperangan dan memiliki daerah kekuasaannya sendiri di Madinah.
Dan kabilah yang kedua ialah kabilah Yahudi, di mana kabilah Yahudi ini terdiri dari 3 suku, yaitu suku Kainuka, Nadhir, dan Quraijah. Seperti halnya suku-suku lainnya, mereka 3 suku ini sering terjadi perkelahian atau perselisihan hingga mengakibatkan perang saudara. Dan yang ketiga ialah kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, sebagai wilayah terbesar di provinsi Hijaz dan juga Madinah ini merupakan wilayah yang subur, maka masyarakat memanfaatkannya sebagai lahan pertanian, perkebunan dengan hasil terbesarnya ialah kurma dan anggur. Selain itu juga terdapat persawahan dan beberapa pabrik yang dominan dikelola oleh orang-orang Yahudi. Pasar yang terkenal di Madinah ialah pasar Kainuka yang menjual minyak wangi, kemudian dan barang lainnya. Nah, di pasar ini terdapat proses jual beli yang sesuai dengan Islam maupun tidak. Nah, di Madinah ini juga terdapat banyak lembah, atau yang paling terkenal ialah bernama Lembah Wadi. Dan yang terakhir atau yang keempat ialah kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, model pemerintahan di Madinah ialah kerajaan yang mengatur kehidupan masyarakat, di mana kekuasaan berada di tangan suku yang paling kuat. Suku pertama yang tinggal di Madinah ialah suku Amakilah. Namun setelah Yahudi datang, suku ini mengalami kehancuran dan Yahudilah yang berkuasa. Nah, sejarah menyebutkan bahwa orang-orang Kristen di Syam sangat membenci orang Yahudi karena beranggapan bahwa merekalah yang telah menyalib Isa. Untuk membalas dendam, orang Kristen meminta bantuan suku Aus yang tinggal di dataran tinggi dan Khazraj tinggal di dataran rendah. Namun Yahudi tidak tinggal diam, yaitu mereka melakukan propaganda dan akhirnya antara suku Aus dan suku Khazraj ini terjadi perperangan. Sehingga di Madinah terdapat 3 kekuatan politik, yaitu Yahudi, Aus, dan Khazraj. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Ibu harap kalian bisa memahaminya ya, walaupun materinya cuma sedikit. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan bacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Yang pertama ialah kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam ialah ada Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Kemudian untuk kondisi sosialnya, Madinah memiliki 2 kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan Yahudi. Yang ketiga, Madinah ini merupakan wilayah yang subur, maka masyarakatnya memanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, juga persawahan serta pabrik. Dan yang keempat adalah kondisi politik Madinah sebelum Islam, yaitu model pemerintahan Madinah ialah kerajaan yang mengatur kehidupan masyarakat. Kekuasaan berada di tangan suku yang terkuat. Seperti biasa, Ibu sudah mengirimkan link soal untuk kalian, jadi silahkan dijawab dengan benar dan tepat. Selain itu juga Ibu memberikan tugas kalian untuk membaca kembali materi yang kita pelajari hari ini ataupun yang sebelum-sebelumnya dan materi selanjutnya, yaitu tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tetap semangat belajar ya. Oke, sebelum kita tutup, kita baca doa sesudah belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna zatinabah, walhiqna bissolihin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibu ucapkan terima kasih dan tetap semangat belajar. Jangan lupa untuk bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.